Saudaraku, selamat pagi. Selamat bertemu dalam renungan singkat pagi hari ini. Untuk kali ini renungan saya beri tema sifat-sifat gereja yang ideal. Diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 5 sampai 8. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion suatu batu yang terpilih, suatu batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kami yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka telah disediakan. Saudaraku, gereja Tuhan adalah satu-satunya institusi yang didirikan Tuhan Yesus di bumi. Dan Tuhan Yesus tidak mendirikan rumah sakit, tidak mendirikan lembaga pendidikan yang aduhe. Tuhan Yesus mendirikan gereja. Dan untuk gereja itulah Tuhan Yesus rela mati demi dan untuk gereja. Dan gereja yang didirikan Tuhan Yesus itu dalam bahasa yang disebut eklesia. Dalam konteks kita itu berarti jemaat atau gereja. Pertanyaannya, sifat-sifat gereja yang seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan? Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa gereja itu digambarkan seperti batu hidup. Artinya, saudara, batu hidup yang ditata menjadi satu tembok membentuk suatu rumah rohani. Dan itu berarti, saudaraku, orang-orang yang menjadi bagian dari gereja atau jemaat itu digambarkan seperti batu-batu yang harus sudah diluruskan. Jadi kalau ada batu-batu yang akan dipakai untuk tembok itu, harus dibuat yang menonjol, dibuat yang runcing supaya tidak membahayakan penghuninya, supaya temboknya kokoh, tegak lurus, dan kuat. Dan karena itu, saudaraku, dalam bahasa Alkitab, batu yang hidup itu dipakai istilah litos, bahasa Yunaninya. Ya, artinya batu-batu yang sudah dibentuk, sehingga batunya itu memang cocok untuk tembok. Apa artinya ini dalam hubungannya dengan gereja? Itu artinya bahwa setiap orang yang menjadi bagian dari gereja, dia harus mengalami perubahan hidup. Dalam bahasa Alkitab itu bertobat dulu. Pikirannya yang jahat, tutur katanya yang menyakitkan, perbuatannya yang buruk dan memalukan harus dibuang. Sama seperti batu yang runcing, yang menol itu harus dikepras, dibuang, supaya dia bisa menjadi bagian dari tembok yang tegak dan lurus. Itu berarti, saudaraku, menjadi bagian dari gereja. Setiap orang bertobat, membuang semua sifat-sifat dan laku tercela yang dikendalikan oleh egoisme dan dosa. Dengan demikian, maka gereja itu bisa menjadi satu kesatuan antara orang-orang ini yang diikat oleh kasih, yang harus membuang egoisme dan berbagai perilaku tercela, supaya tembok itu kokoh, kuat, tidak terkotak-kotak dan tidak retak. Gereja juga seperti itu. Yang kedua, saudara, digambarkan bahwa gereja itu menjadi imamat yang kudus. Artinya, sudah kata imamat itu berarti dari kata imam, terdiri dari imam-imam yang bisa datang kepada Tuhan. Pada masa perjanjian lama, orang yang punya akses kepada Tuhan itu hanyalah imam-imam profesional. Setelah Yesus datang, bagi semua orang yang percaya kepada Yesus, dia mendapat jalan masuk atau akses kepada Tuhan langsung. Dan itu berarti bahwa orang percaya adalah orang-orang yang punya kehormatan untuk datang kepada Tuhan. Tidak harus melalui perantara yang lain, karena Yesus adalah pengantara kita. Kita menjadi imam yang membangun hidup rohani kita. Dalam bahasa Latin, imam itu pontifex, artinya pembangun jembatan. Itu berarti, saudaraku, kita adalah orang-orang yang harus bisa menolong orang lain untuk menemukan Tuhan. Sisi lain dari makna itu, saudaraku, bahwa kita adalah imamat yang kudus. Artinya kita tidak seperti perjanjian lama, orang mempersembahkan korban dalam wujud binatang mati. Sekarang kita memberikan hidup kita sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Jadi, saudaraku, berhubungan dengan itu, maka saudara dan saya, sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am, saudara dan saya harus rela bersatu, membuang perilaku dan hal-hal yang tidak baik. Sekaligus juga kita memberikan hidup kita
sebagai persembahan yang hidup kudus kepada Tuhan. Itulah, saudaraku, yang namanya sifat-sifat gereja yang ideal yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami diingatkan bahwa kami sebagai gereja adalah juga rela menjadi bagian dari bangunan rohani. Karena itu kami harus rela menjadikan hidup kami, hidup yang berkenan kepada Tuhan, membuang semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan bersatu dalam kesatuan kasih. Kami juga ingin mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Apapun yang kami lakukan untuk memuliakan Tuhan. Berkat Tuhan kami mohon untuk hidup kami semua hari ini. Berkat Tuhan kami mohon untuk gereja Tuhan. Berkat Tuhan kami mohon untuk negeri kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, saudaraku.